Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pasti sering sekali mendengar atau mengalami sendiri konflik di tengah masyarakat. Entah itu karena perbedaan pendapat antar warga, perselisihan tetangga, atau masalah yang merugikan banyak orang. Ketika masalah tersebut diselesaikan dengan cara yang salah, maka tidak terjadi penyelesaian, namun akan menimbulkan masalah baru yang bahkan lebih besar. Namun, jika masalah tersebut diselesaikan dengan cara yang tepat dan atas kesepakatan semua pihak yang terlibat, maka akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, proses untuk menyelesaikan konflik di masyarakat tersebut adalah musyawarah. Lalu, sepenting apakah peran musyawarah untuk menyelesaikan konflik? Di video ini, kita akan membahas musyawarah sebagai cara penyelesaian konflik di masyarakat. Nama saya Sinta Paramita, dari jurusan Sastra Inggris, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pertama, kita bahas dulu mengenai apa sih itu musyawarah. Musyawarah dalam KBBI memiliki makna pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah dengan perundingan atau perembukan. Musyawarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syawaro, yang dapat diartikan mencapai pendapat atau buah pikiran. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengartikan kata syuro dengan memasukkan dan mengeluarkan pendapat-pendapat terbaik dengan mengkompromikan suatu pendapat dengan pendapat lain. Dari beberapa pengertian itu dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu perkumpulan yang dilakukan oleh manusia dalam membahas suatu perkara untuk menyimpulkan suatu keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat. Peran musyawarah dalam penyelesaian konflik sosial di tengah masyarakat sangatlah penting. Karena jika konflik diselesaikan dengan cara yang sewenang-wenang, maka bisa saja berujung kekerasan atau bahkan tindakan kriminal. Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menekankan bahwa kehidupan rakyat di Indonesia ini dipimpin dan dijalankan oleh orang-orang bijaksana dengan proses yang bijaksana pula, jujur dan bertanggung jawab sesuai hati nurani dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu diperlukan musyawarah untuk mufakat. Segala kebijakan harus dirundingkan dengan melibatkan semua pihak dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Dalam Islam sendiri, musyawarah telah dicontohkan oleh Rasulullah untuk menyelesaikan konflik pada zamannya. Ada banyak kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan konflik dengan cara bermusyawarah. Salah satunya yaitu Piagam Madinah, di mana Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor serta kebebasan memeluk agama karena adanya konflik antara kaum Yahudi Nasrani dan komunitas Madinah. Rasulullah dalam hal bermusyawarah tidak hanya terpaku pada lingkup kaum muslimin saja, bahkan Rasulullah mengadakan musyawarah dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sebagai pemimpin Muhajirin menyadari hal tersebut, yakni labilitas perpolitikan di Madinah. Maka, dalam rangka meminimalisir pergolakan politik dan perebutan kekuasaan di Madinah, beliau berinisiasi untuk membangun titik temu dengan bermusyawarah pada seluruh pihak yang berkepentingan mengenai kekuasaan di Madinah. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah setelah bertemu dengan masyarakat Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pertemuan antara dua kelompok muslim itu diadakan di rumah Anas bin Malik. Setelah mempersaudarakan kaum muslimin, Rasulullah kemudian menyatukan seluruh suku-suku Yahudi dengan perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Setelah berhasil mempersatukan seluruh kelompok yang ada di Madinah, Rasulullah kemudian disebut merinci perjanjian sosial politik Madinah. Perjanjian inilah yang kemudian menjadi Piagam Madinah. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang mengajarkan pentingnya bermusyawarah. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159 yang mengandung petunjuk untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan konflik yang disertai dengan 3 sifat, yakni bersikap lemah lembut, tidak berhati keras dan berkata kasar, serta memaafkan dan mau membuka lembaran baru. Ada nilai-nilai yang mengajarkan kita dalam bermusyawarah. Pertama adalah nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan mengajarkan bahwa bermusyawarah dilakukan bersama-sama, baik itu mengikuti jalannya musyawarah ataupun ikut serta berpendapat. Selain itu, juga bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil dan berani menanggung segala risiko bersama. Karena bermusyawarah menggunakan landasan asas kekeluargaan, yaitu mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Kedua adalah nilai kebebasan mengutarakan pendapat. Dengan mengutarakan pendapat, forum musyawarah bisa melihat berbagai sudut pandang dan saling berbagi ide, sehingga hasil keputusan bersama dapat diterima oleh semua anggota. Namun, dalam musyawarah tidak boleh memaksakan pendapat pribadi, mencela pendapat orang lain, dan memberikan tekanan kepada orang lain. Karena dalam forum musyawarah, semua anggota memiliki hak kebebasan berpendapat, menghargai apapun pendapat yang disampaikan orang lain, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan sopan, dan menunggu giliran untuk berpendapat atau tidak memotong pendapat yang diutarakan orang lain. Ketiga adalah nilai lapang dada. Dalam musyawarah tak jarang banyak pendapat-pendapat menarik yang tidak disetujui oleh anggota lain. Maka dari itu, jika hasil musyawarah yang disepakati bersama dalam forum tidak sesuai dengan yang diharapkan, harus bisa menerima dengan lapang dada. Menjalankan hasil keputusan dengan ikhlas dan tanggung jawab, wajib menghargai dan menghormati keputusan bersama. Ada 2 contoh kasus yang diselesaikan dengan bermusyawarah. Kasus pertama yaitu tentang 2 masjid di Joton, Klaten ikut terdampak oleh proyek tol Yogyakarta-Solo. Konflik ini berawal dengan proyek pembangunan jalan tol yang mengharuskan mengambil lahan hunian milik warga. Maka warga pun harus berpindah ke pemukiman baru, sehingga ada 2 masjid yang harus digusur karena proyek ini. Maka untuk penyelesaian dilakukanlah musyawarah dari pengelola masjid yang melibatkan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk bermusyawarah bersama. Musyawarah tersebut merembuk tentang ganti rugi akan bangunan masjid tersebut. Begitu juga dengan para warga yang terkena dampak juga dipindahkan ke pemukiman baru. Kasus kedua adalah konflik 2 dekade tambang emas Pohuwati berujung pembakaran kantor bupati. Kejadian berawal dari adanya tambang ilegal di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Konflik bermula karena adanya protes warga setempat terhadap tambang ilegal tersebut. Karena kegiatan tambang menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat Marisa. Namun, pihak tambang ilegal tetap melanggar peringatan-peringatan sehingga adanya perselisihan antara warga setempat dan pihak tambang. Warga pun melakukan aksi demo dan anarkis terhadap pihak tambang. Beberapa pelaku demo berhasil menerobos kantor bupati dan membakar gedung bangunan. Tidak hanya itu, tangki penyimpanan bahan bakar di kantor tersebut ikut terbakar. Sekitar 40 warga ditangkap oleh aparat dan harus bertanggung jawab atas konflik tersebut. Nah, ada pelajaran yang bisa diambil dari 2 kasus tersebut. Pada kasus pertama mengajarkan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan berakhir damai di kedua belah pihak. Sedangkan pada kasus kedua kita bisa melihat bahwa semua yang dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa adanya komunikasi dan kesepakatan akan menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang berkonflik.
Dari uraian di atas dan contoh kasus sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah sangat berperan penting untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tidak merugikan kedua belah pihak yang berkonflik. Sekian video dari saya tentang pentingnya bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik. Semoga video ini menjadi pembelajaran kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.